hubungan teknik produksi film sama bimbingan konseling Islam. Halo, bertemu saya lagi si Bil Muhibin. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa itu film. Tar dulu. Sebelumnya saya mau cerita biasa. Jadi adalah keluh kesah dari teman-teman dan juga saya juga. Ini mungkin buat mewakilin teman-teman yang ada di sana ya. Jadi gini loh, di semester 5 ini banyak banget rintangan-rintangan yang kita hadapi loh. Dari ya tugas-tugas yang sangat padat dan juga ya tahu sendirilah materi-materi untuk semester. Untuk semester 5 ini ya tahu sendirilah materi-materi yang di semester 5 ini yang khusus anak BK ini ya. Untuk fakultas lain ya saya nggak tahu gitu ya. Tapi untuk anak semester 5 ini mungkin materi-materi yang banyak banget yang harus dipahami oleh mahasiswa gitu ya. Itu adalah kewajiban kita sebagai mahasiswa ya, kewajiban kami sebagai mahasiswa seperti itu. Dan juga wah banyak banget ini tugas-tugas. Nah, buat kamu yang gak suka baca buku, kamu harus baca buku sebanyak-banyaknya. Karena apa? Itu berguna banget loh. Jadi sekelas info ya, mahasiswa yang gak sering baca buku itu susah. Nah, minimal kalian suka baca artikel. Karena apa? Tugas-tugas kalian akan menyangkut dalam pembacaan buku kalian yang sudah kalian baca buku itu. Semakin Anda membaca buku, semakin banyak kalian tahu apa itu isi dunia. Seperti itu ya. Nah, jadi banyak banget tugas-tugasnya. Menurut saya juga bingung gitu ya. Ada tugas yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Bingung mau mana dulu ini yang dikerjain. Tapi saya milih teknik produksi film terlebih dahulu. Karena apa? Jadi dalam pembuatan video ini nggak langsung plak. Jadi ada sistem pengeditan juga. Jadi ada sistem cutting juga gitu. Jadi untuk hal ini saya terlebih dahulukan gitu. Kita prioritaskan gitu ya. Jadi setelah pengerjaan tugas teknik produksi film ini, saya akan lanjut kepada tugas-tugas yang lainnya. Ada pusing banget ya guys ya. Tapi kita sebagai mahasiswa harus lebih semangat untuk meraih cita-cita dan juga impian kita hidup mahasiswa. Oh iya, kita sudah ngomong tadi ya, udah cerita-cerita. Sekarang kita balik ke materi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang film. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama film secara umum gitu ya. Jadi secara harfiah, film itu dalam singkatnya ya, melukis gerak dengan cahaya. Keren gitu. Bayangin aja, film itu banyak lukisan yang bergerak. Untuk bisa melukis dengan cahaya, kita butuh loh alat khusus, yaitu yang disebut kamera. Siapa sih yang gak tahu kamera gitu kan. Film juga bisa dibilang sebagai karya seni. Kenapa? Tahu nggak? Karena film itu punya banyak unsur seni loh, seperti seni rupa, fotografi, seni tari, seni puisi, seni teater, seni musik, bahkan pantomim dan juga novel. Semua unsur seni ini berbatul menjadi satu untuk menciptakan sebuah karya film yang utuh. Oh iya, film juga punya sejarah loh. Jadi saya akan menerangkan sejarah perkembangan awal film secara singkat ya. Jadi kayak gini loh. Pada tahun 1872, Lyon Stafford berniat meneliti gerakan kaki kuda. Jadi beliau punya peternakan kuda, mensponsori Edward untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut melewat tata kamera fotografi. Untuk mendapatkan kamera berkesinambungan menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda. Dan percobaan ini pun dianggap gagal karena seluruh kamera tidak fokus guys. Jadi pada tahun 1877 Maybright bekerja sama dengan John Isaacs, seorang insinyur, mencoba menjadi
menggunakan gitu ya, menggunakan 24 kamera foto yang disejarkan. Kamera-kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik baterai. Jadi percobaan ini pun berhasil karena dengan baik gerakan kuda dapat terlihat walau dengan menggunakan kamera foto. Jadi adapun pada tahun 1882 Julius Marley menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Maybrit yang memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya, dan Julius Marley melakukan percobaan dengan gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakan photographic gun. Pada tahun 1888 Louis Enim Augustin Lepres Lewis Prince saya akan menyering saya akan, jangan ketawa. Dokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kali menggunakan kamera gitu ya, atau kamera proyektor. Film yang dibuatnya adalah Rodney Garden's Kane yang menggambarkan sekumpulan orang yang berjoget dalam sebuah taman bernama Taman Rodney yang berada di Inggris. Dan film ini dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Keren gitu guys. Jadi pada tahun 1895 Lumiere Brothers, yaitu dua bersaudara bernama Augustin Marie Louis Lumiere dan Louis Jean Lumiere, dikatakan sebagai pelopor film dokumenter lewat proyektor ciptaan mereka. Lumiere bersaudara memutar film dokumenter buatan mereka di berbagai tempat gitu guys ya. Jadi era film komersil dimulai pada masa Lumiere bersaudara, di mana mereka dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi pendek. Jadi film yang pertama yaitu film non-fiksi ya guys ya. Ada juga sinematograf, yaitu alat yang diciptakan oleh Lumiere bersaudara menjadi cikal bakal kamera proyektor modern. Alat yang digunakan oleh mereka untuk memproduksi film-film non-fiksi pendek dan memutarkan di berbagai tempat. Jadi pada tahun 1897 usaha mereka telah menyebar seluruh dunia, bahkan Asia dan Afrika sebagai negara jajahan pada masa kala itu. Ketika sinematograf dipresentasikan di India, ada dua orang loh yang sangat tertarik, yaitu Haris Chandra Sukharam dan Abdul Lali. Mungkin seperti itu ya. Kemudian Haris Chandra menjadi orang pertama membeli sinematograf di India pada tahun 1897. Maka dari itu konon ini adalah asal muasal pertumbuhan dunia perfilman di India. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis film. Film sendiri punya banyak jenis, ada film cerita atau film fiksi yang biasanya kita tonton di bioskop. Film cerita ini mempunyai alur yang menarik, baik yang fiktif maupun yang diadaptasi dari kisah-kisah nyata. Gitu. Kemudian ada film berita yang menyajikan fakta atau peristiwa yang terjadi. Film berita harus mempunyai nilai berita yang penting dan juga menarik. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah film dokumenter. Jadi berikutnya, menurut Robert Flaherty, film dokumenter adalah karya ciptaan tentang kenyataan. Bedanya dengan film berita yang cuma merekam kenyataan, film dokumenter adalah hasil interpretasi pribadi pembuatnya yang kenyataan tersebut tentang kenyataan gitu ya. Film dokumenter itu adalah film yang dibuat dari kenyataan gitu ya, seperti jendela yang ngasih pandangan baru tentang dunia dengan sudut pandang yang unik dan juga pembuatnya. Terakhir ada film kartun yang biasanya dibuat oleh anak-anak, yang pasti tokoh-tokoh kartun seperti Mickey Mouse gitu ya, Frozen, dan juga ya McDonald gitu ya, Donald Bebek maksudnya.
Jadi sekarang kita pembahasan tentang film dokumenter. Dokumenter yang dianggap sebagai rekaman yang aktualisasi atau potongan rekaman yang kejadian berlangsung seperti apa yang di lapangan. Jadi dikatakan juga film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau memperlihatkan apa yang sedang di lapangan. Artinya film dokumenter ini menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu diingat ya kawan-kawan, kembali bahwa dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau menayangkan kejadian yang nyata. Namun dalam penyajiannya kita juga dapat memasukkan pikiran-pikiran kita. Jadi seperti itu. Sebelum membuat film dokumenter, ada juga namanya observasi terlebih dahulu kawan-kawan, dengan mengumpulkan data-data yang akurat mengenai tema, topik, narasumber, dan lokasi dan juga lain sebagainya. Ada juga contoh-contohnya seperti 30 SPKI ya guys ya. Itu dokumenter loh guys. Jadi isinya tentang informasi kejadian-kejadian yang nyata gitu. Jadi ada juga genre-genre dalam film dokumenter ini ya. Ada namanya dokudrama, yaitu dokumenter di mana beberapa bagian film disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Dokudrama muncul sebagai solusi atas permasalahan mendasar film dokumenter, yakni untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi gitu ya. Ya seperti 30 SPKI lah kayak tadi. Semi dokumenter yaitu genre dokumenter yang pengambilan gambar dibuat lagi pada bagian tertentu disertakan rekaman atau film. Kejadian nyata suatu yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Yang ketiga, film faktual. Film faktual yaitu jenis film non cerita yang umumnya menyajikan fakta gitu ya. Bentuk film berita, newsreel, dan film dokumentasi yang hanya merekam suatu peristiwa yang digabungkan menjadi film seperti itu. Kayak seperti Bom Sarinah gitu ya. Film etnografik merupakan film menggunakan metode etnografis, yaitu film yang menyajikan tentang suku-suku budaya, seperti ya film-film yang menceritakan tentang suku-suku di Papua gitu ya. Nah, ada juga film propaganda, yaitu film yang bisa meyakinkan para pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang yang terkadang juga menyesatkan demi tujuan tertentu mereka. Hati-hati. Ada namanya Siapa Das Presiden itu termasuk ya. Yang berikutnya Cinema Verite merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik-teknik sinematik. Oke. Kamera merekam mata film, dan film dokumenter bukan menceritakan tentang realitas objektif, melainkan suatu realitas berdasarkan apa yang terlihat dan juga terekam oleh kamera sebagai mata film. Dan ada juga unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter loh. Jadi itu unsur visual gitu ya. Yaitu observasionisme reaktif gitu ya. Yaitu unsur visual. Jadi unsur visual yang pertama yaitu observasionisme reaktif, pembuatan film dokumenter dengan bahan yang biasa mungkin diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Yang kedua, observasional proaktif, pembuatan film dengan memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya oleh pengarah kamera. Yang itu berikutnya 3. Mode ilustratif, pendekatan dengan dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang diceritakan oleh narator yang direkam suaranya sebagai voice over gitu ya. Yang berikutnya itu ada mode asosiatif, yaitu menggunakan potongan-potongan gambar gitu ya. Ada juga loh namanya unsur verbal, yaitu overhead exchange, yaitu rekaman pembicaraan antara dua sumber atau lebih
yang terkesan direkam secara tidak sengaja dan juga langsung gitu live gitu ya. Yang berikutnya kesaksian. Rekaman yaitu pengamatan, pendapat, atau informasi yang diungkapkan oleh saksi mata, pelaku, pakar, atau sumber yang lain. Yang berikutnya ada eksposisi. Jadi penggunaan voice over atau orang yang berlangsung berhadapan dengan kamera secara khusus mengarahkan penonton gitu ya. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam proses pembuatan film dokumenter? Ada yang tahu nggak? Jadi gini loh. Yang pertama itu ada namanya praproduksi, gitu ya, yaitu menentukan tema atau topik gitu ya. Yang berikutnya melakukan riset atau observasi ke tempat, membuat treatment atau outline, skrip gitu ya. Treatment tidak hanya berisi tentang shoot dan adegan doang loh, tapi juga secara konkret berisi tentang berkaitan dengan judul dan juga tema. Membuat film statement menuliskan informasi yang dibutuhkan. Statement menjelaskan tentang mengenai durasi film yang materi bahan yang digunakan, serta menjelaskan pula siapa yang menjadi subjek dalam film. Nah, yang kedua yaitu produksi. Pada tahapan ini yaitu proses pengambilan gambar atau suara. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir yaitu pasca produksi, yaitu proses editing gitu loh. Nah, adapun beberapa hal yang harus dipikirkan sebelum memulai produksi film dokumenter. Yang pertama, apakah kita syuting di luar atau di dalam ruangan gitu kan, contohnya gitu kan, atau di dua tempat tersebut gitu kan. Yang kedua, ada cahaya enggak gitu. Terus yang berikut ada listrik enggak, yaitu alat-alatnya ada enggak gitu ya. Nah, yang berikutnya yang paling penting memerlukan izin khusus. Nah, yang berikutnya juga, nah ini money atau duit gitu ya. Nah, mungkin sekian ya dari saya si Bella Muhibin. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like ya. Oke, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang ketiga ya. Oke, see you.